Guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja Terakhir dari Isekai, dan tetap di Isekai Coffee ya. Di hari ini gua pengen ngebahas sesuatu yang lucu-lucuan aja guys. Kayaknya di bulan puasa ini sebisa mungkin gua tetap seperti yang gua ngomong di awal mulai bulan puasa, gua mau menghindari drama tapi tetap agak susah. Tapi kali ini masih bisa nih guys. Jadi ini bukan drama, ini lebih ngebahas ke masalah pemerintah ya, tapi lebih ke izin impor dan lebih ke licensing ya. Tapi gue coba ngebawainnya sebisa mungkin dengan fun dan dengan sudut pandang yang lucu, jadi nggak menyinggung beberapa pihak atau banyak pihak sekaligus. Gini guys, inget gak sih ada masa-masa sekitar 2 tahun 3 tahun lalu SNI dikencengin, toko-toko mainan digerebek ya kan, barang-barangnya yang penting disita dulu deh kalau nggak punya SNI, abis itu nanti baru urusan belakangan, keluarin barangnya antara SNI jadi urus atau gimana. Waktu itu gue salah satu penggiat yang ngurusin SNI bareng sama Billy dari Toysolic ya, dan teman-teman lainnya juga dari Kavi dan dari main district itu. Kita semua ngurusin SNI itu akhiran, termasuk juga toko-toko besar seperti Multitoy segala macam. Sebenarnya fungsi SNI sendiri waktu itu adalah baik, biar mainan-mainan yang masuk Indonesia itu memenuhi standar Indonesia gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus standar Indonesia? Agak susah kita menentukan standar Indonesia yang baik dan benar di saat kita sebenarnya tidak punya produsen mainan yang baik dan benar gitu. Lain cerita kalau kita bicara masalah mie instan gitu ya, standar makanan Indonesia gitu ya, atau standar nutrisi Indonesia atau apapun kalian mau nyebut standarnya, kita bisa menjadi pembanding. Kenapa? Karena kita punya pabrik mie instan dan kita juga konsumsi mie instan. Intinya kita adalah negara produsen mie instan salah satu terbesar di dunia gitu. Misalkan kita bahas standar ekspor kayu gitu ya, ya wajar lah gitu, karena kita ekspor kayu gila-gilaan. Standar gula, kita ekspor gula gila-gilaan, kita punya pabrik gula gila-gilaan. Tapi kalau kita bicara standar mainan, standar komik gitu, kita nggak punya produk sendiri yang begitu-begituan. Ada tapi nggak banyak gitu. Jadi kenapa tidak memakai standar luar negeri yang jelas lebih bagus menurut gua ya, untuk mainan dan untuk hal-hal pop culture lainnya gitu. Balik lagi kalau kita bicara Indomie atau kita bicara mie instan atau kita bicara standar santan yang baik, standar nasi rendang yang baik ya, kita harus punya gitu-gituan. Nah itu dulu kejadian sekitar 3-6 tahun lalu, mungkin 6 tahun 7 tahun lalu, mungkin gue lupa lah pastinya kapan ya. Nah yang mau menjadi pertanyaan gue sekarang adalah kenapa nggak importir barang KW yang dipersulit? Karena mereka justru membunuh industrinya, membunuh industri pop culture yang baik dan benar. Di saat toko-toko menjadi sebuah distributor dan masukin barang secara baik dan benar dan bayar SNI dan kena MOQ, logistik resmi, bayar pajak resmi, segala macam dari A sampai Z diikutin. Ternyata ada segelintir pengusaha yang masukin barang-barang bootleg atau KW dan itu diperboleh gitu. Yang penting SNI-nya datang, yang penting SNI-nya ada, entah gimana caranya. Nah menurut gue justru ini nggak fair. Biar ini menjadi beban pikiran kita, biar ini menjadi tema obrolan kita di Coffee Shop Talk kali ini. Tapi yang gue mau bahas sebenarnya bukan ini. Yang gue mau bahas adalah kelucuannya guys. Jadi tadi intronya doang, sekarang gue mau bahas kelucuannya. Oke, kita mulai langsung ya guys. Sebelum gue mulai, jangan lupa like, comment, share, subscribe segala macam. Terus jangan lupa juga yang mau traktir kopi atau minuman-minuman lain yang ada di Isekai, silakan, linknya ada di pojok kanan bawah. Gue sambil minum dulu ya guys. Oke, ini yang mau gue bahas nih guys. Jadi, kemarin itu gua iseng-iseng lah ya, nyetir malam sama bocah dan suster dan oma. Karena bocah gua mungkin bosen di rumah, jadi pas weekend juga gua jalan-jalan gitu ya. Ada satu toko yang selalu gue lewatin. Ngeng sekali, ngeng 2 kali, ngeng 3 kali. Lama-lama gue lewatin, lebih dari 10 kali gue lewatin, gue pikir, gue mau mampir gitu. Dan kayaknya nih ada barang-barang murah dan pernak-pernik murah nih di sini nih. Gua nggak mau sebut nama tokonya, biar kalian tebak ini apa nama tokonya. Oke? Langsung tulis di kolom komen, nanti yang bener gua kasih hadiah deh. Tapi hadiahnya apa gua nggak tahu, yang penting gratis dari Isekai, tidak dipungut biaya apapun. Jadi setelah gue masuk ke toko itu, bener lah bocah gue langsung lari tuh. Ada yang nyari mainan, ada yang nyari spinner, ada yang nyari apa. Nah gue sebagai bapak-bapaknya bocah yang juga kolektor mainan, otomatis gatel lah mata gue setelah gue lihat ini guys. Bootleg pertama di tangan gue nih, gue nggak tahu ya ini harusnya Iron Man, mark berapa gue nggak tahu. Tapi di sini tulisannya adalah Super Heroes Rally. Terus judulnya Revenge Alliance. Terus yang lebih kocak di pojok kanannya gambarnya adalah gambar Spider-Man, men. Gambar Spider-Man, tapi atasnya Iron Man sama War Machine, terus tengahnya Ultraman, bawahnya Hulk, kanan bawahnya Captain America. Nah, ini kan udah jelas-jelas bootleg ya. Parah lagi. Nah, lanjut nih. Gatel dong gua, iseng dong gua. Gue cari lagi di shelf yang sama. Dapet nih guys, kedua guys. Sama masih Revenge Alliance, Superhero Heroes Rally. Sama semua, boxnya nggak dirubah. Tengahnya
namanya tapi Captain America. Dan harganya guys, Rp10.000 saja. Jujur gue kemarin hampir beli buat iseng-isengan, buat gue taruh di kamera, tapi gue tetap nggak mau beli, akhirnya gue foto aja. Yang ketiga nih guys, ini juga rada-rada gila juga nih. Judulnya adalah Robot Man Cosmic Warrior. Terus di sininya ada troopernya dari Star Wars dan ada runner yang memungkinkan lu memutuskan atau custom senjata-senjata lu sendiri. The Force Within, anjay, The Force Within. Gila. Terus ada SNI-nya guys. Nah yang kayak gini-gini tuh gimana licensingnya? Ini bukannya malah merugikan pihak Disney ya, bukannya malah merugikan pemegang license originalnya ya, Star Wars-nya ya gitu. Gue lanjut ya, ini yang mind blowing nih. Ini udah mulai ngaco nih. Di sini ada Ultraman, tapi sebelahnya kayak semi devastator salah gatai gitu guys. Jadi warnanya warna devastator, tapi ya gitu, nggak jelas nih. Bisa dilepas juga, Excavator, terus Raltrak, Dumtruck, namanya Super Robots. Nah terus si Ultraman-nya namanya Automan Robot. Badannya kayak badan Kamen Rider, kepalanya para Ultraman. Terus kekuatannya si Ultraman itu power, speed, sama strength, tapi gambarnya beda-beda semua guys. Jadi gue juga bingung apakah dia bisa jadi 3 form atau gimana gitu ya. Ini udah 2 entity yang berbeda nih. Kayak lu nonton film, di satu film ada Star Trek dan ada Star Wars. Yang satu dari Transformers series, yang satu dari Suburaya series, digabungin di sini satu kotak men. Gue nggak ngerti apakah mereka dua-duanya di sini jagoan atau mereka harus ribut berdua gitu nih, satu jagoan satu musuh gitu. Kalau memang satu jagoan satu musuh, yang mana yang jagoan, yang mana yang musuh, kenapa gue balas ke sini anjing? Nggak jelas. Gue lanjut ya guys. Gambar berikutnya nih. Nah ini waktu anak gua Rioma main-main ke tempat-tempat yang mainan-mainan anak-anak kecil. Yang menarik mata gua adalah ini ada Play-Doh tapi palsu, tapi namanya Fun-Doh Chef Creation Fried Chicken usia 3+. Terus bawahnya sama-sama kayak Mattel gitu logonya, tapi Acosta. Nah ini gua nggak tahu ya, apakah SNI Indonesia mikirin sampai ke tahap keamanan kalau makanan ini ketelan. Apakah SNI Indonesia mikirin sampai keamanan kalau mainan ini tertelan? Karena mainan Play-Doh yang aslinya yang merek Play-Doh Mattel itu dipikirin nutrisinya, maksudnya bukan nutrisi kandungan nutrisi yang baik ya, tapi kalau ketelan itu tidak menyebabkan racun. Nah gue nggak tahu apakah SNI Indonesia mikir sampai situ atau tidak, itu gue nggak tahu tuh. Tapi semua barang-barang ini ber-SNI gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan gue. Gue lanjut lagi nih, dari jauh menarik nih, gue langsung mendekat, set gue mau cari. Kan gue koleksi Hot Wheels-nya si movie series ya, apapun yang movie gue beliin aja. Nah dari jauh warnanya persis kayak Hot Wheels. Pas gue deketin kok boxnya gede. Ternyata namanya bukan Hot Wheels. Diecast, alloy casting, collect them all, scale model cars. Ini packagingnya rada gede, lebih gede dari Hot Wheels guys. Tapi bentukan mobilnya segede Hot Wheels. Nah warna, color scheme, apa segala macam itu nyontek banget dari Hot Wheels. Sampai wah ini kayaknya lucu nih kalau gue beli ini. Jadi gue tuh kemarin tuh sempat berpikiran kayaknya menarik nih kalau gue mulai koleksi bootleg, tapi buat pajang aja, nggak dibuka gitu, sama kotak-kotaknya gue diemin aja, nggak dibuka sama sekali ya. Memang buat lucu-lucuan aja, kayaknya lucu ya gitu. Tapi tetap gue urungkan niat itu karena ya gue nggak mau aja. Berikutnya guys, ada nih. Kalau yang tadi sebelumnya kan namanya diecast, ini juga sama namanya diecast. Kalau yang tadi mobil yang ngadep ke kanan, Hot Wheels juga ngadep ke kanan, ini mobil yang ngadep ke kiri guys. Di atas tulisannya diecast, di bawah tulisannya diecast. Gambar di tengah blister sama barang di dalam itu total beda, nggak sama. Yang ini masih lebih mending guys. Bentukannya, packagingnya lebarnya sama packaging Hot Wheels, jadi nyonteknya lebih parah, tapi warnanya lebih kusam. Kalau yang sebelumnya cetakannya lebih bagus. Nah yang terakhir guys, ini yang terakhir nih. Gue ngedapetin Beyblade palsu guys. Namanya di sini Fast Fantasy High Speed Rotation Combat Gyro. Jadi ini adalah Beyblade palsu gitu guys. Gue nggak ngerti ya dia ngambil dari mana gambarnya, apa dari mana, apa segala macam. Tapi mainan-mainan bootleg gini menurut gue mematikan industri pop culture yang baik dan benar sih. Dan yang menjadi pertanyaan gue, bisa ada SNI-nya asli. Itu gue bingung banget. Entah gimana ya caranya ya. Apa ada pemain di bawah tangan atau gimana? Gue nggak tahu sih. Jujur gue nggak tahu. Tapi gue tetap nggak mempermasalahkan
memikirkan mereka bisa masukin barang ini atau apa. Bukan itu masalahnya. Bisnis ya bisnis, jalan mah jalan aja. Gue nggak mempermasalahkan tokonya juga, nggak masalah. Gue juga salah satu pelanggan mereka dan gue seneng dengan adanya barang-barang ini. Sebenarnya gue jadi juga irit buat anak-anak gue. Ya balik lagi, anak-anak itu kalau misalkan anak-anak gue ya maksudnya ya, kalau memang beli barang ya paling sehari 2 hari habis itu rusak. Jadi mau gue kasih barang bandai pun, mau gue kasih barang mahal pun, mau gue kasih barang apapun, hari 2 hari mereka rusak. Kalau buat mereka nggak penting barang bagus, yang penting barang baru. Barang baru mereka mainin 2 hari 3 hari selesai, 2 hari 3 hari selesai, 2 hari 3 hari selesai. Jadi sekali lagi buat bocah-bocah gue nggak tahu ya buat teman-teman yang punya bocah juga apakah sama seperti gue. Kadang-kadang nggak penting mainan bagus, yang penting adalah baru. Kecuali nanti mereka udah dewasa, udah tambah tua, udah tambah ngerti, udah tambah remaja, itu lain cerita. Mungkin sama seperti kita. Nah, yang menjadi pertanyaan gue adalah guys, kenapa mainan yang benar-benar resmi, yang benar-benar standarnya bagus, dapat standarisasi luar negeri, dapat ISO apa segala macam itu malah dipersulit masuk Indonesia dengan embel-embel SNI-nya lah nggak ada, apanya lah nggak ada. Jelas-jelas standarnya malah standar internasional. Kayak Lego, palanya dibolongin buat apa? Kalau ketelan jadi anak tetap bisa napas. Sampai dipikirin ke gitu-gituan gitu loh. Play-Doh, kalau misalkan ketelan gimana? Nggak apa-apa. Semua tuh dipikirin. Mainan-mainan yang kayak misalkan mainan-mainan kecil, kalau keisep catnya luntur apa enggak? Kalau luntur itu jadi rusak di badan, ngerusak racun apa enggak? Enggak. Apakah SNI kita juga udah seperti itu? Udah se-advance itu gitu? Gue sih nggak tahu ya, tapi intinya adalah di episode kali ini gue cuma mau ngebahas hal-hal ya yang menjadi beban pikiran gue. Tapi gue juga ke-trigger gara-gara gue mampir ke satu toko ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang nonton, coba tebak nama tokonya apa. Sekali lagi, ini bukan memojokkan sebuah toko, bukan memojokkan sebuah brand. Kita sama-sama asah otak aja, kita sama-sama berpikir aja. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, terus ditunggu saweran kopinya. Tapi bebas ya guys, nggak ada paksaan ya. Kalau ada yang mau nyawer dengan sukarela silakan. Jadi gitu aja guys episode kali ini. Gue Michael aja terakhir dari Isekai. Cuman pengen ya bertukar pikiran lah sama kalian secara baik dan sehat. Sampai jumpa di coffee shop talk berikutnya. Jadi Raja Terakhir sign out di episode kali ini. Peace out.